Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona di sini. Apa kabar sayang? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik ya. Oke, di sini sudah masuk ke hari keempat ya, di minggu pertama di bulan Februari ya. Wah, ini sudah malam Jumat ya. Atau malam apa? Malam sunnah sayang. Sunnah apa? Wes, yang sunnah Rasul angkat tangannya, yang enggak angkat kakinya. Ya, kita salam-salam dulu. Hai James, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Dan juga semua yang ada di sini ya. Chong, Meme, Nihoma, baik kalian ya semua ya. Oke. Mami harap kalian semua benar-benar kuat ya. Benar-benar bisa menjalani hidup dengan baik, benar-benar bisa kuat apapun yang terjadi. Dalam artian kita hidup itu berproses, kita hidup itu semua dalam melakukan hal-hal yang memang kadang-kadang kita tidak berpikir ya, apakah kita sanggup ataukah kita tidak sanggup. Tapi patut kita ketahui, Tuhan tidak mungkin memberikan kesulitan di luar atau di atas dari kesulitan yang kita rasakan ya. Dalam artian kesulitan atau sesusah apapun kita, di mana kita percaya Tuhan akan memberikan jalan, pasti ada jalan untuk kita bisa bertahan dan berjuang untuk sebuah kehidupan yang memang di mana kita bersyukur bahwa berkat Tuhan itu tiada batas, berkat Tuhan tiada henti, di mana kita tetap bersyukur, pasti di situ akan terasa nikmat. Karena apa? Nikmat Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang bisa menilai atau memberikan sebuah harga untuk sebuah nikmat ya. Dalam artian, di sini kita merasakan bahwa terkadang ya, kita merasa sulit, orang lain tidak sulit. Belum tentu. Terkadang orang lain yang terlihat tidak sulit, bahkan kesulitan yang mereka alami, kesulitan yang mereka hadapi itu melebihi daripada kesulitan kita. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita rasakan, bersyukurlah dengan apa yang kita terima. Karena semua perjalanan hidup itu pasti ada barokahnya ya sayang ya. Hai Mami. Mami apa kabar? Mami baik Acong. Hai ya Mami. Mami sedikit tidak semangat tuh. Acong merasa Mami lagi sedih ya. Tidak, Mami baik. Hai Mami, Mami kenapa sekarang lagi sepertinya Mami lagi terlihat sedih. Ini memang Acong jangan Mami dengerin. Acong kadang suka buat nakal, Acong suka buat pusing Mami. Biar saja Mami yang ngurus Acong. Mami tidak usah pikir Acong ah. Tidak apa-apa Mami. Mami dalam kondisi bahagia. Namun setiap kebahagiaan itu kan kita tidak mesti harus bersorak-sorak, kita tidak harus ibaratnya berteriak-teriak. Kebahagiaan yang kita rasakan itu ya itu kebahagiaan dalam apa? Dalam hati. Ya kan? Kalian juga semua yang ada di sini harus bisa mensyukuri sebuah nikmat. Mau nikmat tidak enak, mau nikmat enak, itu semua adalah barokah, ya. Oke, kita pengen story untuk minggu ini adalah tentang divine masculine to divine feminim ya. Apa yang terjadi ya, maskulin dan feminim. Kita mau tahu kondisinya seperti apa mereka berdua ya. Seperti apakah yang terjadi ya. Semoga kalian bisa mendapatkan
manfaat. Dan juga pastikan tarot bukan Tuhan sayang, tapi dengan tarot kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai barokah, sesuai izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan dilingkan dengan orang yang kalian ingin dilingkan. Jangan lupa berdoa ya. Mami minum kopi dulu sayang. Kopinya udah hampir habis, nggak apa-apa ya. Tapi untuk energi tambahan nggak apa-apa ya. Boleh lah walaupun tinggal dikit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi hitam, kopi nikmat. Senikmat apapun rezeki, senikmat apapun Tuhan memberikan kebahagiaan. Dimana kita bersyukur, disitulah kenikmatan yang tidak bisa kita ceritakan, tidak bisa kita nilai. Yang namanya bahagia itu murni, tidak dibuat-buat, adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan secara ikhlas. Di mana kita ikhlas menerima dalam kondisi apapun. Bismillahirrahmanirrahim sayangnya. Oke. Kita mulai sayang ya. Kita mulai. Ini ada deck dari Universe. Ini deck dari Mata Cakra Universe berikan. Dan ini adalah penjelasan tentang sebuah kejadian. Ini adalah deck dari maskulin. Ini adalah deck dari Divine Feminine. Ini adalah deck bumi dari human, manusia itu sendiri, dan ini deck dari semesta ya. Dan di sini kita pinggirin dulu. Hari ini hujan sayang. Semoga rezeki dan barokah buat kalian ya. Oke cinta. Kita mulai ya. Berdoa sayang ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, kita reshuffle dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dear God, angel give me energy for this card, for divine masculine, sun, moon, rising and Venus, elemen api, air, udara, tanah, api, air, udara, dan tanah. Divine masculine terhadap divine feminine, apa yang dirasakan? Ditarik atau jatuh? Tarik atau jatuh? Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi divine masculine terhadap divine feminine. Ya, dear God angel give me energy for divine masculine to divine feminine. Kondisi yang terjadi, apa yang divine masculine rasakan untuk divine feminine. Give me, dear God. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God give me energy. Please God. Thank you, thank you, thank you. Oke. Wow. Wow. Sampai bengkok-bengkok nih kartu. Oke. Divine masculine. Kita minta divine feminine ya. Divine feminine kita kocok dulu. Mami lupa reshuffle. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for divine feminine, sun, moon, rising and Venus, energi api, air, udara, dan tanah sebagai pelengkap. Divine feminine to divine masculine, kondisi apa yang ingin sampaikan atau apa yang terjadi, dicabut sendiri atau jatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Dear God, give me energy for divine feminine to divine masculine. Kondisi bagaimana keadaannya mereka. Thank you. Sekali lagi, thank you. Oke. Yang terbuka dan tertutup sayang ya. Maskulin dan feminin. Ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim dari energi tarotnya. Divine feminine, divine masculine to divine feminine. Divine masculine to divine feminine. Thank you. Sekali lagi thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for feminine to divine masculine. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Nanti sekali lagi, oke, thank you. Oke. Tertutup dan terbuka. Dengar ya sayang ya, karena rada hujan ini. Oke, kita lanjut. Energi universe, bismillahirrahmanirrahim. Energi masculine to feminine. Dear universe, God give me energy for divine masculine to divine feminine. Apa yang dirasakan, yang terjadi, give me energy. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Wah, banyak kali nih. Beneran nih, segini banyak. Beneran segini banyak. Beneran. Oke. Wah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Feminin tuh divine masculine, energi feminin tuh divine masculine. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ada yang terbuka apa di sini. Sabar sayangnya. Thank you. Wow. Terjatuh. Oke. Kita minta energi dari universe untuk penjelasan dari kejadian. Maskulin, thank you. Thank you. Feminin, bismillahirrahmanirrahim. Dekat, give me energy for feminin. Thank you. Wah, ini beneran nih. Thank you.
Thank you, thank you, thank you, thank you. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata cakra universe for maskulin. Bismillahirrahmanirrahim, maskulin. Itu divine feminine, apa yang diberikan semesta oleh semesta. Oke. Gak boleh banyak ya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, feminin itu divine maskulin, mata cakra semesta feminin. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Thank you, thank you, thank you. Feminin. Bismillahirrahmanirrahim dari universe feminin. Universe. Energi klarifikasi universe maskulin to feminin. Bismillahirrahmanirrahim feminin. Bismillahirrahmanirrahim, maskulin to feminin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bismillahirrahmanirrahim, feminin to divine, maskulin. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, universe. Oke. Wow. Grounding. Kita kesampingin dulu. Banyak sekali ini. Divine maskulin. Oke. Divine maskulin. Apa kabar? Divine maskulin. Ketemu lagi sama Mami Jona di sini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim semua. Kita mulai. Kondisi divine maskulin to divine feminine ya. Mohon maaf hujan ya sayang ya. Oke. Di sini divine maskulin kondisinya benar-benar ingin berjuang untuk sebuah pertumbuhan, ingin berjuang ya, memupuk kembali cinta yang sudah dia rasa hilang. Karena apa? Queen of Cup ini hasrat untuk mencintai itu sudah hilang. Karena apa? The Emperor, seorang maskulin yang selalu ingin mengatur, selalu ingin berjuang tanpa mau sebuah proses. Ini membuat diri maskulin sangat-sangat stres dan sangat-sangat trauma. Karena apa? Apa yang dilakukan sama maskulin itu tidak membawa dampak yang baik. Meninggalkan seorang Queen of Cup hanya karena seorang Emperor yang mempunyai gengsi tinggi, ego tinggi. Akhirnya apa? Tidak ada yang maskulin rasakan dalam sebuah pertumbuhan di dalam kehidupan, yaitu apa? Kemajuan, dimana maskulin benar-benar babak belur lagi tidak maju. Atau kita bisa katakan hasrat dan keinginannya udah rada menipis. Karena apa? Rasa yang dia derita selama ini, dia menggantungkan kalian. Maskulin menggantungkan hubungan kalian demi apa? Demi triparty ini. Akhirnya membunuh diri divine maskulin sendiri, sakit hati. Hati maskulin bahkan merasa digantung di atas pohon juga. Sama, apa bedanya ini? Dia menggantungkan divine maskulin.
maskulin menggantungkan divine feminim, tetapi walaupun digantung divine feminim masih ada cahaya terang yang menyinari dan ada keseimbangan walaupun kaki terangkat, tangan di bawah, tetapi feminim masih bisa bertahan ya, masih bisa menyeimbangkan diri di sini. Namun di sini divine maskulin benar-benar retak, luluh lantak hati dan jiwanya, seperti tidak bisa bergerak, bahkan ditarik sana sini, hati yang begitu sakit ya. Karena apa? Ya, menggantungkan hubungan hanya karena pilihan sebuah hasrat triparty ini. Dan di sini kesedihan yang dirasakan dari sebuah hubungan yang digantung itu betul-betul membuat maskulin berat ya. Berat kondisi yang terjadi karena apa? Penyesalan itu nggak ada guna. Apa yang dirasakan? Sakit hati. Iyalah, kalian menggantungkan hubungan feminim ya, kayak lagunya Teh Meli itu. Kau gantungkan hubungan ini, ya kan? Kau tinggalkan aku tanpa sebab, maunya apa, ku harus bagaimana, kasih sampai. Nah, itu katanya sih feminim, sampai kapan hubungannya itu? Ya kita nanti tunggu ya. Dan ini masih ada ketinggalan ternyata sayang. Dan ini adalah Three of Pentacles. Hubungan yang harusnya bisa bekerja sama dengan baik, ternyata triparty yang dilakukan oleh maskulin babak belur. Dia membuat sebuah ikatan cinta yang dirajut untuk sebuah kerjasama, yaitu semakin tali diikat, semakin dia membuat sebuah ikatan cinta ya babak belur. Tidak ada yang dirasakan ya. Ini yang diderita oleh seorang divine maskulin ya. Terang ya sayang ya. Oke. Dan di sini divine maskulin benar-benar merasa kehilangan ya dari apa yang dia tinggalkan hanya karena keegoisan, ingin mendapatkan sebuah penawaran cinta yang baru ya dari sebuah hal yang dibuat oleh divine maskulin ya. Divine maskulin meninggalkan divine feminim untuk sebuah cinta dan penawaran cinta yang lain ya. Bahkan berani bermain yang namanya sebuah kondisi ya, dimana apa yang maskulin perbuat itu tidak menghasilkan apa-apa, bahkan ingin sebuah kemakmuran, punya duit banyak. Dari keegoisan seorang maskulin gak ada penawaran cinta yang bagaimana, babak belur. Kondisinya sekarang mah babak belur, gak ada punya duit. Walaupun duit ada mah pas-pasan, itu pun gak bisa dibagi gitu loh. Kenapa? Ya karena cinta baru yang maskulin lakukan, karena sebuah keserakahan, cinta baru yang diperbuat maskulin menghancurkan komitmen dengan feminim, itu membuat diri maskulin sangat menyesal. Karena apa? Cinta baru ya, cinta yang baru atau yang dimaksud cinta baru adalah di luar dari cinta maskulin. Bahkan sebagian maskulin membuat komitmen dengan cinta barunya ini tidak berjalan dengan lancar, menginginkan semuanya untuk sebuah kemajuan di dalam sebuah hubungan. Gak ada, babak belur juga, bahkan ingin keluar dari sebuah drama karena cinta baru tidak mendatangkan sebuah komitmen yang benar. Bahkan dibilang baik-baik tetapi tidak baik, hanya kamuflase, bohong. Ini sayang. Dan di sini maskulin benar-benar merasa terbunuh ya,
memulai suatu cinta yang dirasa bergelora, tidak ada yang dia rasakan gelora. Bahkan merasa bayangan itu membunuh diri maskulin sendiri dari sebuah permainan yang dia lakukan, bahkan seperti kena sinar ilahi ya, terkena sinar sendiri nih. Bagaimana? Pusing, ya, bingung dengan kondisi yang terjadi. Penawaran cinta yang diberikan tidak membawakan hasil. Bahkan bingung, cinta yang dibuat, cinta yang dirasakan sama maskulin benar-benar bukan cinta yang dianggap cinta sejati. Bahkan maskulin sekarang ini berada di dasar paling bawah hati yang betul-betul tidak bisa dikatakan, yaitu menyesal. Mengapa dia meninggalkan divine feminim hanya untuk sebuah cinta? Cinta yang dianggapnya tidak mempunyai sebuah kesetiaan seperti Lotus, karena hanya bermain drama ya, hanya menginginkan semua kebahagiaan di atas luka orang lain dan dirasakan oleh maskulin. Ini sebuah perjalanan yang tidak benar, hanya perjalanan yang disengaja untuk menyakiti maskulin dan feminim. Nah, ini yang terjadi. Maskulin ingin keluar dari belenggu permainan ya. Permainan yang dia ciptakan untuk sebuah kemenangan seorang raja, dia tidak dapatkan. Karena apa? Kebahagiaan seorang maskulin itu ada di tangannya feminim. Walau sebagian feminim masih berjiwa anak-anak, nggak dewasa, harusnya lebih dewasa untuk menyikapi kondisi maskulin. Kalau kalian juga sama menyikapi seperti maskulin, kalian sama-sama juga jadi anak kecil, ego jatuhnya, ya. Dan di sini adalah tuh, maskulin benar-benar berjuang mencari kunci hati yang sudah terpisah, ingin sebuah kemenangan ya, ingin sebuah kemenangan ya yang bisa maskulin capai, namun masih belum ada keberanian ya, keberanian untuk merebut atau meraih kunci kesuksesan dari sebuah kemenangan, yaitu di diri divine maskulin sendiri. Masih ragu, maskulin masih ragu sayangnya. Ini yang terjadi, keraguan di dalam diri maskulin betul-betul besar ya. Kita lihat ya, apa yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Maskulin benar-benar bersedih, keuangan semakin menyusut, ingin keluar dari kondisi yang benar-benar tidak menguntungkan ya, kondisi yang tidak menguntungkan, bahkan kondisi yang lagi babak belur sekarang. Karena apa? Duit tidak ada, habis hanya untuk triparty ya, makan pun susah, tetapi selalu memamerkan bahwa I'm okay, saya baik-baik saja ya, karena anak kecil nih, saya baik-baik saja, tidak ada terjadi apa-apa. Sama ya, feminim pun merasa baik-baik saja, padahal tidak belum tentu gitu loh. Tetapi yang lebih parah energinya adalah maskulin. Maskulin benar-benar hilang daya untuk sebuah warna kehidupan, di mana keadilan yang maskulin rasakan itu adalah beban. Keputusan yang ingin maskulin ambil itu sangat beban sekali. Karena apa? Takutnya dipikir feminim adalah drama lagi ya, kemana-mana maskulin bawa beban ya, menginginkan sebuah keadilan dari sebuah permainan yang dia buat sendiri, tetapi ketakutan oleh maskulin, beban yang dia rasakan itu tidak bisa diakhiri atau tidak bisa mendapatkan kebahagiaan lagi gitu loh.
sebagian maskulin hanya merenung, ya, merenung, pusing, ingin keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan. Bahkan sebagian sudah tidak mau pusing lagi. Sebagian memakai mata hati dan mata jiwanya untuk melihat kebenaran dari sebuah cinta yang dia rasakan, introspeksi diri, berlari untuk menuju tujuan yang maskulin inginkan, yaitu kepada divine feminine. Namun kita lihat apa yang bisa divine maskulin lakukan untuk divine feminine. Oke. Yang dirasakan oleh divine maskulin yaitu ingin keluar dari sebuah keterpurukan dari triparti, dari cinta sejati yang tidak didapatkan dari hubungan triparti. Kondisi yang terbelenggu dari cinta semu, cinta bohong yang diperbuat oleh karmik, dan cinta sejati yang dibuat oleh karmik seolah-olah ini cinta sejati, tidak ada. Ingin keluar, ya. Namun harusnya divine maskulin introspeksi diri, ya. Namun sebagian energi devil itu hilang di dalam diri divine maskulin, tapi divine maskulin tidak mau introspeksi diri bahwa segala kesalahan, segala kesusahan, keterpurukan itu adalah sebuah yang namanya ketergantungan divine maskulin untuk sesuatu hal. Harusnya dia lebih banyak bersyukur, meminta maaf kepada Allah bahwa ini sebuah kesalahan. Tapi karena gengsi, ya, dia merasa ini bukan karena perbuatan devil, gitu loh. Padahal perbuatan devil, nah itu kan repot sayang, kan? Dan di sini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini kesedihan seorang divine maskulin ingin keluar dari stagnasi, ingin memberikan penawaran cinta kepada divine feminine, tetapi hanya menunggu keadilan. Biarlah keadilan itu datang menerpa divine maskulin untuk menyatakan cinta yang begitu dalam yang dirasakan oleh divine maskulin terhadap divine feminine. Hanya menunggu waktu Tuhan. Ya, tunggulah sampai selesai. Bagaimana mau ditunggu sampai selesai? Iyalah mam, sampai selesainya, ya. The star, the world, seven of wands, ya. Kebahagiaan seorang divine maskulin ketika membangun sebuah hubungan yang mempunyai keseimbangan dan merasa hubungan itu adalah dunia yang mereka cari, yang memenuhi apa yang kalian inginkan, ya. Apa yang kalian inginkan dan kalian mau itu semua ada seperti bintang kalian, ya. Hubungan kalian itu sangat cemerlang dan dipastikan divine maskulin, ya, menjaga keseimbangan. Namun yang dijaga itu harusnya bisa melihat apa yang dia bisa pegang, tetapi dia berdiri dari satu batu ke batu lain, ya bisa jatuh kalau maskulin tidak benar-benar memegang apa yang dia inginkan. Nah, itu sulit. Sini, ya, Six of Cup, ya, the Prince, Sword, Seven of Sword, Knight of Wands. Ya, kebahagiaan sebuah kesejahteraan yang dibagi oleh divine maskulin. Divine maskulin ini nggak pernah gede-gede, inginnya main-main aja. Keseimbangan yang dilakukan adalah hanya bermain-main dengan yang namanya
egois, ya, tidak pernah melihat bagaimana perjuangan yang harusnya diperjuangkan. Nggak ada hubungan dibuat on off. Bagaimana ini dia mau buang, ya, hubungan yang on off ini sudah nggak mau lagi, bahkan bermain drama, ya, serakah dengan keinginan, nggak mau, udah dibuang. Bahkan sifat anak kecilnya pun sudah dibuang. Ingin menjadi apa? Ingin menjadi damai dalam hidup, dan seiring, ya, juga yang namanya keseimbangan hidup itu diinginkan oleh divine masculine, karena divine masculine sebagian sudah sadar karena hidup itu adalah perjuangan, bukan permainan. Nah, itu, ya, straight, ten of sword, two cup, di mana maskulin sudah mempunyai kekuatan di dalam diri bahwa tidak ingin lagi mimpi atau sedih, tidak bisa tidur, hanya memikirkan cinta sejati, yaitu divine feminine. Cinta sejati hanya ada di divine feminine. Bahkan gak bisa tidur sampai sekarang. Ingat aja terus. Karena apa? Sebuah pilihan yang dipilih adalah kebahagiaan secara finansial bersama the Empress. Siapa? Feminim. Ini kebahagiaan yang diinginkan oleh divine maskulin adalah bisa menentukan siapa yang menjadi dunianya selama ini, dan bisa mendapatkan kesejahteraan dari sebuah finansial, yaitu melewati siapa? Energi, spirit, dan semua barokah yang divine feminim punya. Itu. Jadi divine feminim adalah membawa rezeki untuk kehidupan divine maskulin. Wow. Ini nanti kita baca terakhir, ya. Kita simpan dulu. Mana si Mami jadi berantakan. Namanya juga main kartu. Kalau main kartu gak berantakan itu namanya main halma itu. Udah nyambung Mami ini, ya. Itu dia. Ini bacanya baca setengah teler, ya, kayak gini nih. Maksudnya setengah teler apa, Mami? Ya, energinya kan terkuras. Biasa. Hidup itu dinikmati, sayang, ya. Oke, ini pesan dari semesta. Wah, banyak, ya, pesan dari semestanya. Oke, divine feminine. Hai divine feminine, apa kabar kamu, sayang? Semoga kamu sehat, ya. Baik dalam lindungan Tuhan. Kita ingin membaca energi divine feminine terhadap divine masculine, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini the Fool, Two Sword, dan Devil tidak ada mau lagi berbingung-bingung, bahkan tidak ada lagi yang namanya sebuah awalan yang baru, sebuah keinginan yang baru, ya, menginginkan sesuatu dari nol lagi. Divine Feminim sudah menegaskan di dalam diri, kalau lu mau balik, hilangkan semua yang namanya addiction. Karena divine feminim tidak mau lagi terulang begitu saja siklusnya. Sudah ditegaskan oleh diri divine feminim, tidak mau lagi dibuat bingung oleh divine maskulin. Dan di sini kehidupan yang diinginkan divine feminim adalah Ten of Cups, sebuah kehidupan yang bukan dibagi untuk mencari dunianya sendiri, karena keputusan dari seorang divine feminim sudah jelas. Aku hanya ingin bahagia bersama anak-anak dan
bersama kalian, bersamamu. Tapi kalau kamu masih saja memilih duniamu sendiri, ya Divine Feminine sudah menegaskan di dalam diri untuk memperjuangkan yang namanya sebuah kebahagiaan bersama anak-anak, ya. Ini yang terjadi. Dan di sini tidak ada lagi yang ingin dipupuk oleh Divine Feminine, karena cinta yang mau dipupuk sama Divine Masculine untuk Divine Feminine itu hanya kamuflase, ya. Dan selama ini Divine Feminine ditembokin oleh Divine Masculine. Sekarang Divine Masculine membuka yang namanya semua tembok, semua blokiran apapun bentuknya, ya, karena sudah sadar bermain drama itu nggak benar, memupuk cinta secara paksa itu tidak benar. Nah, itu yang terjadi seperti itu, sayangku, ya. Dan di sini ditegaskan adalah sama Ten Cup, Knight Pentacle, ya, Five Sword. Kalau masih saja kondisi Divine Masculine tidak pernah yang namanya memegang komitmen untuk sebuah cinta, untuk sebuah keinginan, bahkan hubungan yang terjadi ini sangat lambat, lemot, terlalu banyak mikir untuk sebuah kebahagiaan. Dan di sini, apabila Divine Masculine menginginkan sebuah rekonsiliasi, jangan pernah lagi berpikir masalah tentang materi. Dan ditegaskan oleh Divine Feminine, kalau masih player, jangan pernah berharap untuk bisa rekonsiliasi. Kalau masih nakal, ya tidak ada namanya rekonsiliasi untuk kembali lagi, itu tidak ada. Nah, itu, ya. Oke. Di sini Two of Pentacles, Nine of Pentacles, Two of Swords, Knight of Pentacles. Jadi kesedihan, ya, yang terjadi, ya, kesedihan yang terjadi, yaitu keputusan yang begitu bimbang, keputusan seorang anak kecil yang masih remaja, yang tidak bisa melihat mana baik mana buruk. Yang penting dia enak-enak, yang penting dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan keuangan materi tanpa sebuah perjuangan, tanpa sebuah proses. Maunya dapat duit instan, gak ada dapat duitnya instan, yang ada babak belur, mas mamas. Dan di sini Divine Feminine, jika maskulin tidak bisa, ya, tidak bisa menempatkan diri dan selalu bimbang, bahkan kadang mengkat hubungan seenaknya saja karena seorang anak kecil, ya, hanya untuk kepentingan diri pribadi, akhirnya kesulitan pun juga akan datang secara pribadi, bukan beramai-ramai. Ini yang terjadi, sayang, ya. Ini yang terjadi, begitu sedih, ya. Dan di sini kita lihat, ya, seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Divine Feminine tidak ada mau lagi perang batin dari seorang
feminim yang dulunya mempunyai hasrat menggebu-gebu sekarang nggak ada. Nggak tahu kenapa para feminim ini tidak mempunyai hasrat untuk kembali. Mungkin udah capek kali ya, udah males ya. Tuh, walaupun kondisi konflik yang begitu besar, tetap saja divine feminim akan belajar dari sebuah kegagalan. Ya, walaupun sulit tapi ingin memulai sesuatu yang baru, di mana kekuatan yang divine feminim punya terlahir dari sebuah hubungan triparti, walaupun sekarang masih khawatir kalau menemukan kondisi triparti ini lagi, aduh, aku tidak sanggup, seperti itu feminim bilang gitu loh ya. Kehilangan yang dicintai ya, sebuah harapan untuk sebuah komitmen tidak ada. Apabila ingin kembali untuk merajut sebuah komitmen, maka pastikan itu adalah sebuah kebaikan, bukan setelah ada komitmen lari lagi. Bahkan kembali lagi menjadi tidak mempunyai apa-apa. Kan pedih kalau seperti itu. Ya kan? Dan di sini kartu dari tarotnya adalah hubungan antara divine maskulin dan divine feminin tidak ingin lagi atau tidak mau tahu lagi yang namanya digantung. Mau digantung kek, mau diapain kek, bodo amat. Mau perang batin kek seperti apa, bodo amat. Bahkan penyesalan yang dirasakan oleh divine maskulin untuk semua pilihan cinta-cinta yang dia jujurkan ataupun tidak dia jujurkan. Dulu memang feminim takut ya untuk mendengarkan apapun tentang divine maskulin yang begitu nakal ya, tapi sekarang sudah bodo amat, nggak peduli lagi mau jadi apa ya. Oke, bismillah. Oke. Di sini dulu maskulin meninggalkan sebuah cinta yang penuh dengan cup untuk divine feminim. Tetapi di manakah cinta itu yang ada sekarang? Kebahagiaan itu belum terlihat jelas karena apa? Sebagian dari kalian masih memikirkan diri sendiri. Masih kuat memikirkan diri sendiri, bahkan terkadang harusnya kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi kalian mau bodo amat. Selama itu menguntungkan, kenapa tidak? Wah, repot tuh. Dan di sini ditegaskan the Hanging Man, Two of Swords, Seven of Cups. Ditegaskan apapun yang kamu gantung, apapun yang kamu jemur di atas sana, sudah saya pastikan tidak ada keinginan yang kalian bisa dapatkan walaupun cuma satu. Walaupun cuma satu, tidak ada. Tidak ada yang kalian dapatkan dari black magic apapun bentuknya. Karena di sini disadari oleh divine feminim, cinta yang divine feminim rasakan itu adalah sebuah cinta yang memang ditakdirkan Tuhan untuk dipersatukan lewat dari sebuah solusi kehidupan, di mana feminim menyadari bahwa apa yang terjadi di hubungan itu adalah sebuah pembelajaran, di mana pembelajaran untuk sebuah nikmat itu harus bisa disyukuri. Kalau tidak sulit feminim ya. Dan di sini adalah pesan dari semestanya seperti apa ya. Kita mulai yang terbuka ya. Pesan dari divine ya.
Define maskulin dulu ya, baru define feminim ya. Wah, banyak juga ini ya. Define feminim banyak juga. Oke. Pesan semesta ya, bismillahirrahmanirrahim. Maskulin. Leap. You go first, the universe will catch you. Kamu pergi duluan. Kemanapun kamu pergi, semesta akan menangkap kamu. Kemanapun kamu pergi, maskulin, semesta akan menangkap kau dengan semua kekuatannya. Mirabai, the sign of the true freedom. Love is what set me free. I'm married to my own soul. Semesta menyatakan, kalian harus bisa men-set up diri kalian untuk bisa berjuang. Apa yang sudah kalian lakukan dalam sebuah pernikahan, kalian harus memiliki jiwa benar-benar kalian menginginkan sebuah pernikahan itu bukan main-main. Kalau enggak jatuhnya sakit. Ini di mana? Di dada. Tuh. Karena kalian mempermainkan yang namanya sebuah janji. Kali, the mother of the universe. I realize all that doesn't serve me. It's time to be the truth of who I am. Wow. Devil. Ya. Ibu dari segala macam universe, dalam arti kalian bermain magic. Ya. Bermain magic di sini ya. Bisa lihat ya. Maka saya akan melepaskan semua ya, dan saya akan melayani ya, melayani kalian, karena itu sudah waktunya kalian berbicara jujur kepada saya. Di mana kalian melakukan sebuah magic, nanti akan datang yang namanya Ibu Universe dari sebuah kehidupan tentang sebuah karmik ya. Beliau akan datang dan menanyakan sebuah kebenaran. Kalau kalian tidak membenarkan apa yang kalian lakukan, maka akan kembali apapun ya, harus berkata jujur, kata beliau. Dan di sini creation dance straight. Apa yang sudah diciptakan Tuhan ya, maskulin, apa yang sudah diciptakan Tuhan, harusnya kamu bisa bersyukur ya. Jangan pernah menari di atas penderitaan. Feminim ya. Kuatlah dengan apa yang kamu jalankan sekarang, karena sekarang kamu lagi babak belur. Jalankan sesuai dengan ibadah kalian, maskulin ya. Insya Allah kalian mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya. Amin. Dan di sini semesta dari feminim adalah ya, yaitu get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature, Priestess, how are you being called to step up late? Yes, just say yes. Just say yes. Jadi di sini bertumbuhlah wahai feminim ya. Harus mempunyai jiwa yang sensitif ya. Connect bersama energi yang natural ya, yang asli, bukan energi yang kaleng-kaleng di sini ya. Kalian harus bisa berbuat sesuatu ya untuk sebuah kebaikan, di mana kalian bisa memanggil beliau dikala kalian sudah ingin naik level atau ingin mengosongkan pikiran kalian untuk sebuah kebahagiaan. Maka kebahagiaan
itu akan datang. Kalau kalian masih belum bisa mengatakan just say yes, belum bisa mengatakan yes, ya sulit. Karena apa? Semesta sudah menjanjikan, ya, naik level untuk kalian, di mana kalian berani mengatakan secara jujur apa yang telah terjadi di diri kalian. Kalian akan mendapatkan segala sesuatu kebaikan di mana kalian jujur dengan diri kalian sendiri, itulah. Dan di sini Star Mother. How can you mother yourself? How can you mother yourself? Ibu adalah sebuah bintang, ya. Bintang kehidupan di mana kalian bisa menerima secara baik bahwa kehidupan, ya, kehidupan yang kalian jalani tidak lepas dari sebuah bintang yang dibuat oleh seorang ibu untuk diri kalian sendiri, di mana boundaries, ya, where do you need to establish better boundaries? Kalian merasa seperti terputar-putar di energi yang sama, bahkan tidak bisa keluar, ya, hanya berada di beberapa kondisi yang toksik, ya, sehingga mother say, ya, how can you mother yourself? Bagaimana bisa ibumu sendiri? Belajarlah dari sebuah bintang seorang ibu yang betul-betul menyayangi kamu, feminim, ya. Belajarlah menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Dan di sini adalah unbound, releasing soul patterns, contract, and past life. Take a break, a life work, not season, get off the treadmill. Tidak ada lagi waktu jeda, ya, tidak ada lagi waktu jeda. Lepaskanlah semua kontrak apapun dengan orang lain. Tujuan kita hanya pada semesta untuk sebuah cinta, walaupun cinta di masa lalu suatu saat akan ketemu bagaimanapun bentuknya. Seperti itu infonya, bos. Dan di sini ada Radiance Summer Solitude Dragon Full Moon. Tidak ingin lagi feminim apabila masih ada kebohongan, ya. Feminim tidak mau lagi adanya sebuah kekhawatiran, tidak kesetiaan. Yang diinginkan oleh feminim adalah hidup bahagia, bersinar seperti matahari, ya. Walaupun matahari banyak diskon, ya. Tapi udah lumayan sulit cari diskon di sana, ya. Dan ini, ya, di diri, ya. Ini di diri siapa? Maskulin, ya. Longing for home, belonging of the original light worker, mintakan. Oh sorry, ini di punyanya divine feminim, ya. Oh sorry, divine maskulin, ya, ini, ya, divine maskulin, ya, di sini, ya. Jadi di sini, ya, divine maskulin, ya. Sebagian harusnya bisa belajar dari sebuah kesulitan, bahwa sekarang sebagian masih menderita, bahkan hidupnya seperti di dalam air. Sulitan untuk keluar dari kondisi yang sekarang dia rasakan, itu yang terjadi, kesulitan, ya. Dan di sini maskulin ingin keep off the earth, you are not alone, exit executor stand beside you. Tidak ada yang meninggalkan kamu, maskulin. Kalau kamu bisa
membawa dirimu dan lebih bersyukur bahwa Tuhan dan semesta itu menyayangi kamu dan kamu tidak seorang diri. Karena selama ini kamu merasa Sisterhood of the Rose, Beauty and Definition, Prettiest Mystic Teacher. Sebagian dari maskulin ya, seperti layak depannya saja yang cantik, tetapi sebagian dari maskulin ya bermain yang namanya mistis, bahkan belajar bagaimana caranya mengendalikan sebuah hubungan percintaan, connecting dari sebuah twin flame atau connecting dari sebuah hubungan soulmate ya. Call in your trouble, you don't have to do it alone ya. You don't have to do it alone. Maskulin ingin bersama-sama ya, merasakan soul family yang telah hilang karena sebuah kesalahan yang dilakukan di masa lalu bersama feminim. Ingin kembali ke masa bersama feminim ya, yang begitu bahagia. Dan di sini Jung Xiong Jing, the mystics of peace. I am peace. When my mind is clear, the way is clear. Hilangkanlah yang namanya magic, mistis, black magic ya. Semesta bilang hilangkan kalau kamu ingin damai ya. Pikiran kamu ingin damai, hilangkan. Preja, the goddess of discernment. I spend my time wisely. I only say yes when it's hobby hell yes. Ketika kalian menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak baik, maka the angel God ya akan datang ke kalian ya, akan datang ke kalian hanya untuk merasakan hobi permainan kalian yang seperti permainan di mana? Di hobby hell yes. Ya, sebuah hobi yang mempermainkan kehidupan seseorang yang tidak pernah kalian hargai ya. Mio San, the Princess of Mercy, giving is reserved, the energy of the universe merciful. Ocean, ebb and flow. Hati kalian semesta buat turun dan naik, bahkan tidak ada kedamaian. Karena apa? Sebuah kebahagiaan ya. Kalian akan sangat merasa terima kasih ya untuk sebuah rasa yang diberikan oleh seorang putri ya. Rasa terima kasih seorang putri yang bisa membuat kalian mendapatkan energi dari universe itu adalah di mana kalian menyadari bahwa sebuah kesalahan yang kalian lakukan itu semua ada ganjarannya, bukan tidak ada ganjarannya sayang. Itu. Dan di sini kesimpulannya adalah sayang ya, sedih harus mencari di mana feminim, capek bermain drama, sudah tidak mau lagi bimbang, namun tidak pernah mau introspeksi diri, masih saja sombong sampai saat sekarang walaupun dia tahu drama yang dimainkan ini sangat membunuh jiwa maskulin karena begitu rindunya maskulin terhadap feminimnya. Benar-benar rindu sayang. Dan di sini kesimpulan untuk feminim ya. Feminim,
apapun yang telah ditinggalkan oleh maskulin. Feminim berjuang keras untuk sebuah pergerakan di mana hubungan yang ditinggalkan karena sebuah perpisahan, perceraian apapun bentuknya, karena meninggalkan untuk kolaborasi dengan orang lain, dipastikan oleh Divine Feminine, saya telah kuat karena sebuah pelajaran membuat diri saya semakin kuat dan bergerak cepat untuk sebuah kemakmuran hidup. Ini yang dilakukan oleh Divine Feminine, ya. Dan di sini maskulin sangat menyesal, ya. Ketergantungan yang terjadi begitu dahsyat, bahkan ingin mendekati maskulin ingin mendekati feminim, bingung, hanya menunggu miracle dari Tuhan. Menunggu miracle agar bisa dipersatukan oleh Divine Feminine. Ya, dan di sini feminim ingin pergi secepatnya karena sudah tidak mau tahu lagi apapun yang terjadi, ya, dengan penawaran cinta apabila maskulin datang, bahkan ingin cepat-cepat pergi. Tidak ingin dibuat permainan dan main-main lagi, tidak mau, ya. Dan di sini semesta bilang, kalian hancurkan yang namanya hubungan triparti, hubungan kolaborasi, bahkan percintaan ini hanya untuk sebuah materi, ya, sebuah materi dari sebuah keinginan, keserakahan, ya, sebuah emosi untuk menikmati yang namanya hubungan kolaborasi triparti, hanya untuk enak-enak. Semesta bilang, ya, kamu mendatangkan enak-enak, dapatmu juga enak-enak. Enak-enak semesta belum seperti enak-enak yang dipikirkan oleh Divine Maskulin, ya. Dan di sini Divine Feminine ingin memulai sesuatu yang baru, ya, tapi tidak mau lagi terluka. Bahkan matahari yang dia anggap ini bisa menyinari, yaitu siapa? Maskulin, tidak ada lagi di dalam kehidupan Divine Feminine, bahkan sudah terasa hampa, ya, hambar, bahkan tidak tahu rasanya seperti apa, ya. Dan di sini adalah transformasi. Things are changing at cellular level, deep healing, ya. Diminta berubahlah maskulin dari semua apapun perubahan, bahkan dari handphone kamu saja tidak pernah berubah tentang sebuah perasaan. Sebagian memori masih tersimpan rapi oleh maskulin, namun berubahlah maskulin untuk sebuah kebaikan, ya, semesta bilang. Dan di sini Divine Feminine, warrior woman, have you answered your deepest calling? Feminine, kamu adalah warrior woman, seorang prajurit perempuan, seorang yang namanya perwira apapun bentuknya, yaitu pejuang perempuan, di mana sudah dijawab oleh semesta. Kamu kuat, Feminim. Kamu kuat. Semesta memberikan kekuatan dan sebuah pedang di mana kamu tidak akan pernah merasa ketakutan. Ini. Dan di sini Diana, Queen of the Wilderness. The language of the natural world is frequency of love. This is my mother talk. Ya. Maskulin, apapun yang dikatakan seorang ibu itu adalah benar, tetapi kalian harus bisa melihat frekuensi dari sesuatu kebenaran, apakah itu secara natural atau secara dibuat-buat. Permintaan seorang ibu adalah sebenarnya
baik. Tetapi kalau permintaan ibu yang berbentuknya liar bahkan bisa membuat frekuensi cinta itu menjadi liar, mohon diperhatikan untuk seorang maskulin ya. Tidak semuanya itu baik, harus bisa melihat baik dan buruk ya. Feminim, Rita of Kaskia, the patroness of impossible causes. I'm miracles, my prayer create powerful channels of possibility. Di mana mata cakra kalian terbuka ya, miracle itu akan datang. Walaupun di kasus yang tidak mungkin, Tuhan berkata inilah yang kalian inginkan, sebuah kenyataan bahwa mata cakra kalian sudah terbuka dan dipegang di tangan kalian, bahkan untuk disusupkan di hati kalian mata cakra ini. Bisa di sini, bisa di sini. Inilah yang dimiliki oleh feminim, melindungi diri dari sebuah kebaikan yang semesta berikan. Ya, dan di sini semesta bilang berubahlah kamu maskulin untuk menjadi baik. Kalau kamu tidak berubah, maka akan sulit. Dan untuk divine feminim, belajarlah dari sebuah kehancuran, maka kamu akan kuat seperti abu vulkano. Apapun yang terjadi, kuat. Ini hanya sebagian dari perjalanan hidup. Kehancuran belum tentu sebuah kehancuran, di mana kehancuran membuat diri kamu akan menjadi kuat. Inilah feminim. Ya. Oke. Ini adalah reading tentang kondisi divine maskulin dengan divine feminim, bahwa masing-masing diberi Tuhan yaitu sebuah perubahan untuk pertumbuhan, sementara feminim adalah perubahan juga dalam bentuk kehancuran. Belajarlah dari sebuah kehancuran untuk mendapatkan sebuah kebaikan, karena kalian adalah the warrior woman, di mana kalau divine maskulin berubahlah ya, bertumbuhlah. Belajarlah dari seorang ibu, walaupun ibu terkadang tidak benar dalam membuat anaknya menjadi liar, kembalilah kepada yang benar. Dan di sini pastikan bahwa divine maskulin adalah seseorang yang harus bisa berubah apapun bentuknya. Ya, berubahlah ya. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona ya. Di sini jangan pernah merasa sendiri ya. Apapun ya bisa kalian ciptakan, yaitu sebuah berlian yang bisa membuat diri kalian merasa damai. Apabila kalian tahu intuisi hati kalian, bukalah intuisi hati kalian, maka kebahagiaan untuk sebuah kemakmuran akan kalian dapatkan tanpa kalian harus susah. Namun kesulitan itu tidak mudah untuk mendapatkan semua yang kalian inginkan. Hidup adalah proses di mana perang batin harus kalian seimbangkan, yaitu ini. Di mana? Di feminim. Terlalu banyak mau seorang maskulin, keseimbangan yang diberikan semesta ya untuk divine feminim, maka yang namanya kemakmuran itu akan didapat. Kalau kalian tidak seimbang, dapatnya konflik batin terus. Nah, seperti itu sayang ya. Oke, semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa ya. Semoga apa yang Mami sampaikan bisa membawa kebahagiaan ya. Ini sedikit pembicaraannya serius ya. Ini lagi komunikasi berdua, jadi nggak bisa main-main, nggak bisa guyon ya sayang ya. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya ya. Pastikan kalian menjadi diri kalian, jangan jadi orang lain. Bahagia itu mahal, tidak mudah, tetapi kebahagiaan
bisa kita nikmati dengan simple dan bersyukur. No ribet tentunya ya. Salam MDF Recycle dari Mami Dona Family. Semoga selalu bahagia dimanapun kalian berada. I love you so much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye-bye.